Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang fermentasi tape singkong. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Salah satu contoh produk pangan bioteknologi konvensional adalah tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Mikroorganisme ini mengubah zat organik menjadi zat organik lainnya. Misalnya, singkong difermentasi menjadi tape dengan menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi, kemudian dicampurkan dengan proses pembuatan tape. Pada proses pembuatan tape, jamur atau ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam proses pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Manfaat-manfaat tape singkong. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Tape singkong sering dijadikan sebagai salah satu makanan yang menghangatkan tubuh. Kandungan alkohol yang kecil atau ringan dari hasil fermentasi dengan ragi menjadikan faktor utama memicu hangat pada tubuh setelah mengonsumsi tape. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Nah, ini tuh proses fermentasi singkong dalam pembuatan tape dapat meningkatkan kandungan probiotik di dalam tape tersebut. Nah, kandungan probiotik tersebut penting untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Probiotik dapat melawan bakteri jahat dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran cerna. Nah, yang ketiga, mencegah konstipasi. Tape merupakan salah satu makanan yang baik dikonsumsi untuk mencegah konstipasi. Karena selain kandungan probiotik tadi, manfaatnya juga diperoleh dari kadar air dan serat yang tinggi di dalamnya. Nah, ketika kita mengonsumsi tape, makanan yang tinggi air dan serat di dalamnya melembutkan serat dan membadatkan tinja atau kotoran. Nah, dengan begitu, tinja bisa dengan mudah dikeluarkan dan BAB menjadi lancar. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Sebagian besar faktor membentuk imunitas tubuh ditemukan di usus atau sistem pencernaan. Nah, oleh karena itu, sistem pencernaan yang sehat merupakan kunci dari daya tahan tubuh yang kuat. Nah, memakan makanan yang berfermentasi kayak tape, seperti tape, dapat membuat usus dalam memecah makanan dan meningkatkan kadar probiotik yang mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, sebagai cemilan sehat. Karena kandungan nutrisi dalam tape, singkong itu cukup cocok untuk dikonsumsi sebagai cemilan-cemilan sehat. Nah, selain itu untuk mendapat manfaat tape, kamu juga bisa mencampur dan mengolahnya hidangan penutup seperti es buah, es cendol, atau es krim. Yang keenam, meningkatkan energi. Mengonsumsi tape juga dapat meningkatkan energi. Nah, manfaat ini berasal dari kandungan karbohidrat yang cukup tinggi di dalamnya. Bahkan, kandungan karbohidrat pada singkong hampir setara dengan seporsi nasi. Karbohidrat itu merupakan bahan bakar utama tubuh yang digunakan diubah menjadi glukosa dalam darah. Nah, glukosa ini nantinya bakal memberikan energi tubuh gitu kan terhadap tubuh dan untuk menjalankan aktivitas. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengatasi anemia. Manfaat tape singkong untuk mengatasi anemia diperoleh dari kandungan vitamin B12 di dalamnya. Kandungan vitamin B12 pada singkong diketahui menjadi selama proses fermentasi menjadi tape. Vitamin B12 baik untuk membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, tape bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan makanan yang baik untuk penderita anemia. Alat dan bahannya ada pisau, talenan, wadah, panci kukusan, singkong, ragi tape, daun pisang, dan air. Langkah pertama yaitu singkong harus dikupas dan dicuci terlebih dahulu. Langkah ini penting untuk menghilangkan kotoran dan zat-zat yang tidak diinginkan pada singkong.
Pencucian singkong juga membantu mengurangi kontaminasi mikroba patogen yang dapat mengganggu proses fermentasi. Kemudian, singkong dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil agar memudahkan penetrasi ragi ke dalam jaringan singkong. Hal ini mempercepat proses fermentasi karena ragi memiliki akses yang lebih baik untuk mengkonversi karbohidrat menjadi alkohol dan asam organik. Setelah itu, singkong didiamkan hingga benar-benar dingin. Proses ini membantu menghentikan proses pematangan singkong secara alami. Selanjutnya, taburi singkong dengan ragi. Menaburkan ragi ke atas singkong, memastikan distribusi ragi yang merata di seluruh singkong. Kemudian, pindahkan singkong ke dalam wadah yang sudah dilapisi daun pisang. Daun pisang memiliki sifat antibakteri dan antifungal alami yang dapat membantu menjaga kebersihan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen dalam proses fermentasi. Selain itu, daun pisang juga membantu memberikan aroma khas pada tape singkong. Setelah itu, singkong disimpan di tempat gelap dan di suhu ruang. Hal ini membantu mengatur kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan ragi dan proses fermentasi yang baik. Terakhir, singkong didiamkan selama 3 hari. Proses fermentasi memerlukan waktu untuk mengubah karbohidrat dalam singkong menjadi produk fermentasi seperti alkohol dan asam organik. Dengan memberikan waktu yang cukup selama 3 hari, mikroorganisme dalam ragi memiliki waktu untuk melakukan proses fermentasi secara optimal. Pembahasan. Dalam proses pembuatan tape, kita membutuhkan ragi yang terbuat dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini berperan dalam proses fermentasi, yaitu mengubah glukosa dalam bahan awal, biasanya ubi atau beras ketan, menjadi alkohol. Agar dapat menjalankan proses fermentasi secara maksimal, jamur Saccharomyces harus berada dalam kondisi tanpa oksigen. Hal ini dikarenakan ragi tersebut merupakan jenis jamur anaerob yang hanya bisa bekerja dengan optimal pada kondisi lingkungan tanpa oksigen. Berikut adalah proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan tape. Yang pertama, glukosa dalam beras ketan atau singkong diuraikan oleh bakteri ragi menjadi asam pirufat. Kedua, asam pirufat diuraikan menjadi asam laktat dan asam laktat diuraikan menjadi alkohol. Ada beberapa hal yang menyebabkan pembuatan tape menjadi gagal, antara lain yang pertama, wadah tempat pembuatan tape tidak tertutup dengan rapat, sehingga ada udara masuk yang mengakibatkan bakteri anaerob yang berperan dalam proses fermentasi tidak bekerja secara maksimal. Kedua, proses fermentasi yang dilakukan terlalu lama dari sewajarnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.